Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah, puji dan syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena serta sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan junjukkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan kita penerang menuju keselamatan hidup dunia dan akhirat. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Hikmah Ramadan kita akan mengangkat tema pemenang Ramadan. Momen kemenangan dan kefitraan yang diraih adalah sukses beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Namun tetap istiqomah pasca Ramadan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pada saat ini kami telah hadir di studio Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama MPD yang akan membahas tema pemenang Ramadan. Serta ibu-ibu yang cantik-cantik saat ini telah hadir di studio dari Majelis Taklim An-Nur Cempaka Dalam, pimpinan Ibu Hajah Siti Latifah. Selamat sore ibu-ibu yang cantik-cantik, puasanya lancar, alhamdulillah. Dan juga pemirsa, sebelum kita lanjutkan untuk membahas tema kita kali ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abi Kuhafa Eshub Internasional dengan surat Al-Qasas ayat 28 hingga 30. Kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara
Inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwah. أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang mengambil surah Al-Qasas ayat 28 sampai dengan 30. Baik, kita akan mulai dengan tema kita hari ini. Tapi sebelumnya kita tagline dulu untuk Hikmah Ramadan hari ini ya ibu-ibu ya. Oke, kita mulai ya. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati.
Baik pemirsa di rumah, kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di acara kita hari ini di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WhatsApp yakni 0823 1198 1790. Kami nantikan pertanyaan Anda melalui online ini. Baik Ustadz, tema kita adalah pemenang Ramadan. Silahkan Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, jamaah di studio dan dimanapun berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan, keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ramadan yang Allah titipkan kepada kita betul-betul kita menjadikannya bermakna dan berkesan dalam hidup kita. Ustadz, kenapa aku jumpa Ramadan? Hadirin, ketahuilah saat Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa masuk ke Ramadan, berarti ada sepaket takdir bahwa Allah mengizinkan kita untuk bisa mengambil semua berkah yang ada di Ramadan ini. Dengan harapan apa? Semoga Allah mengizinkan kita semua untuk memperbaiki amal-amal yang pernah banyak salah, lupa dan maksiatnya. Pemirsa, hadirin yang menyaksikan Hikmah Ramadan dimanapun berada, bicara tentang pemenang Ramadan. Tema ini mengingatkan diri kita semua yang mungkin hari ini kita tahu bahwa kita semua rata-rata adalah alumni Ramadan. Alumni Ramadan tahun lalu 2024. Maka tertanya mungkin harusnya dalam diri kita, sudahkah Ramadan tahun lalu kita menjadi the winner of Ramadan, jadi pemenangnya Ramadan? Atau jangan-jangan kita tahun lalu malah kalah dan bisa jadi kalah lagi di tahun ini. Nauzubillahi min zalik. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu bicara tentang menjadi pemenang di bulan Ramadan, kita teringat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pesan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya apa? Orang yang sukses Ramadannya dia menjadi seorang pemenang, menjadi Ramadan yang betul-betul berhasil, the winner. Berarti ujung ayatnya jelas, dia menjadi hamba Allah yang betul-betul bertakwa. Maka orang yang memenangkan Ramadan ini, hadirin, berarti dia menjadikan dirinya bukan sekedar pribadi yang biasa seperti manusia pada umumnya, datang masuk ke satu bulan, lalu pindah bulan lagi, terus begitu saja, tidak. Tapi bagaimana dia menuntaskan di Ramadan kali ini, betul-betul dia menjadi pemenangnya, mendapatkan trofi, medali, takwa. Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Hikmah Ramadan dimanapun berada, maka bicara tentang memenangkan Ramadan, tentu pasti ada ilmunya. Kenapa? Mohon maaf lahir batin, kalau bicara menang berarti Bunda Meli dan hadirin pemirsa, ada istilah kalah nih Ramadan. Ya. Maka tentu kita takut kalau seandainya nanti kita disebut sebagai orang yang kalah Ramadan. Kenapa? Karena kalau orang kalah Ramadannya rugi banget. Nah, teringat dengan hadis Nabi, kata Nabi, rubba shaimin hazuhu min siyamihil ju' wal atas. Ada orang yang puasa tapi cuma dapat lapar dan haus, pemirsa. Oke, tahan dulu Ustadz.
Sebelum lanjut, kenapa bisa mendapatkan hanya lapar dan haus? Kita akan lanjut setelah promo yang berikut ini ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan perbincangan kita sore ini. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu yang berikut ini. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk membersihkan hati, meluruskan niat dalam menjalani hari-hari. Mari kita isi hari-hari dengan penuh kebaikan, kesabaran, dan ketakwaan agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Teddy Melwansa. Saya Haji Marjito Bahri. Atas nama keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Salah satu program Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam meningkatkan swasembada pangan dan menuju lumbung pangan dunia 2045 adalah melahirkan petani milenial, petani berusia 19 sampai 39 tahun, dan atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Petani milenial dirancang untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dalam usaha tani. Aplikasi Mitra 3M ini memudahkan kita untuk berbudidaya ikan, di mana di dalamnya itu sudah ada panduan SOP-nya, baik dari sebelum tebar sampai dengan panen. Nah, di aplikasi ini juga nanti ada saran pemberian pakan, ada analisa keuangannya, jadi mengetahui kita itu budidaya itu untung apa rugi. Untuk melihatnya itu kita harus aktif memakai aplikasi ini. Semakin kita aktif, semakin kita rajin mencatat, maka data yang kita terima di aplikasi ini semakin akurat. Aplikasi ini sangat bermanfaat dan berguna bagi kita untuk berbudidaya ikan. Generasi muda jangan malu jadi petani. Petani itu keren. Sekarang eranya digitalisasi, petani melek digital. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan. Ibu-ibu, kembali kita kasih yel-yel dulu ya untuk pemirsa di rumah. Hikmah Ramadan TVRI, satu hati. Baik, pemirsa di rumah, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita bersama Ustadz Reno. Ya Ustadz, berbicara bagaimana tadi di bulan suci ini bukan hanya untuk beribadah yang lebih ya, namun juga meraih kemenangan yang sesungguhnya. Tadi sudah ada yang menang dan saat ini kita berbicara bagaimana dengan yang kalah. Gitu. Lanjut lagi. Ya. Jadi kalau bicara tentang yang kalah Ramadan, hadis tadi nih menarik. Kata Nabi, ada orang yang puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Yang benar aja, rugi dong. Betul? Ibu-ibu kalau saya bilang yang benar aja, jawabnya rugi dong ya. Yang lain puasa Ramadan, dapat barokah, dia cuma dapat lapar dan haus. Yang benar aja, rugi dong. Nah, pemirsa juga boleh ya, ikutin di rumah ya. Ya siapa itu Ustadz? Jadi kata ulama, dia ini puasa, di saat yang sama dia puasa, tapi di saat yang sama maksiatnya tetap jalan. Contoh, dia sih puasa Ramadan Pak Ustadz, tapi masih suka ngomongin orang, nyakitin hati orang, prasangka buruk dengan orang. Yang bener aja, rugi dong. Dia sih puasa Ramadan, yang lain baca Quran, dia cuman sibuk update status aja gitu ya, nggak ngaji sama sekali. Yang lain udah juz berapa gitu, udah mau khatam gitu loh, dia nggak ngaji. Yang bener aja, rugi dong. Yang lain puasa Ramadan, iya dia sih puasa Ramadan Pak Ustadz, tapi dia kerjaannya Ustadz marah-marah, bentak-bentak orang ya, maksiatin, nyakitin hati orang. Yang bener aja, rugi dong. Dia sih puasa Ramadan Pak Ustadz, tapi ternyata ninggalin sholat. Enggak sholat. Yang bener aja, rugi dong. Dia sih puasa Ramadan pemirsa,
puasa Ramadan, bahkan dia banyak ibadah, sodako jalan, ini jalan, kebaikannya. Tapi maksudnya tetapnya puasa Ramadan, tapi misalnya keluar rumah buka aurat, ibu-ibu nggak pakai jilbab, bapak-bapak pakai celana pendek, misalnya kan ya, yang bener aja, rugi dong. Jadi gimana Pak Ustadz supaya saya nggak rugi dong? Oleh karena itu puasa jalan, tapi maksiat tolong please jangan jalan. Maka pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, persis dengan orang yang berangkat haji, tunaikan sholat, apapun ibadah ya. Sampai saya teringat, saya baru kemarin launching buku yang saya pegang, melatih diri mabrur sebelum dan sesudah berhaji umroh ke Baitullah. Betapa banyak orang Indonesia, orang di Palembang, di mana-mana umroh, tapi dia tidak menemukan hakikat apakah saya ini mabrur atau tidak. Nah maka penting bagaimana misalnya kita berangkat tapi jangan sampai pulang umrah, pulang haji kita misalnya menjadi pribadi yang banyak gaya, malah tetap jarang ke masjid. Kan aneh, Pak Haji kenapa nggak pergi ke masjid Pak Haji? Atau mohon maaf, Bu Hajah, kenapa Bu Hajah tersinggung Bu Hajah? Katanya sudah hajah, sudah umrah. Nah kadang kita menjadi pertanyaan, artinya apa? Orang yang melakukan ibadah harus seimbang dengan kesehariannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana sholat, dia bisa tertuntun mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sama dengan hari ini kita berpuasa. Ketika kita menang menjadi the winner of Ramadan, maka pasti ada hasilnya. Hasilnya apa? Menjadi pribadi yang lebih baik, menemukan makna yang sebenarnya setelah puasa. Maka misalnya Ramadan ini memberkahkan hidupnya. Contoh yang tadi dikenal sebagai pemarah, kok Masya Allah ya tahun ini si ibu menjadi lebih ramah dengan orang. Berarti mudah-mudahan prasangka baik kita Ramadannya berhasil gitu ya. Yang tadi jarang ke masjid, tiba-tiba Masya Allah datang Ramadan, masjid yang tadi sepi tiba-tiba wow keren. Sampai ada masjid yang bangun tenda, diperluas, dibangun, dinaikkan jadi 2 lantai. Ini Masya Allah Ramadan ini ngasih semangat. Memang betul kata Nabi ya, saat Ramadan ini ibu-ibu hadirin pemirsa dimanapun berada, setan-setan tuh dibelenggu. Para ulama mendeskripsikan hadis ini artinya apa? Orang mau buat dosa itu berat. Lebih senang bikin pahala. Lebih senang bikin kebermanfaatan. Kalau ibu-ibu lebih senang nyenengin hati suami. Kalau di taklim lebih senang nyenengin sahabat gitu ya. Gak mau dia ngejalikan. Karena memang setan lagi dibelenggu. Tapi kok bisa masih ada di bulan Ramadan gitu ya. Masih ada yang nyakitin hati orang. Prasangka buruk dengan orang ya. Masih ngegibah ya, bahkan mohon maaf berkata kotor, yang bener aja, rugi dong gitu ya. Maka mudah-mudahan jangan sampai Ramadan ini yang lain menang, kita masih kalah, gagal lagi, gagal terus, yang bener aja, rugi dong. Maka pemirsa, mudah-mudahan Allah memberikan kita sepaket keberkahan yang tiada putusnya. Banyak amal, panjang umur, berkah rezeki, rajin baca Quran di bulan Ramadan. Dan tentunya Allah berkelanjutan setelah bulan Ramadan ini ya Ustadz. Betul. Ya. Masya Allah. Karena kenapa? Karena berkah itu kan bertambah kebaikan. Ya. Berarti nanti mungkin yang tadi biasa ngaji, terus dijaga ngajinya gitu ya. Yang tadi biasa sodako, terus lanjutin sodakonya, infaknya. Yang tadi terbiasa memuliakan orang tua, kerabat, tetangga, lanjutin gitu ya. Yang tadi pemimpin, DPR, kepala, bidang apa di kantor. Kan Ramadan ini ngajarin berbagi, tiba-tiba bagi-bagi THR lah, buka-buka puasa lah. Nah nanti habis Ramadan lanjutin berbagi. Nah, gitu dia. Jangan stuck hanya di bulan suci Ramadan. Betul. Ya dok. Ya, maka Ustadz, tanda menang itu apa sih sederhananya? Tanda menang itu adalah kamu menjadi hamba Allah yang istiqomah. Dan kamu bukan sekedar menjadi hamba Ramadan saja. Nah, kenapa? Karena memang Ramadan ini betul. Ada yang sukses jadi hamba Allah yang istiqomah. Yang kedua cuman jadi hamba Ramadan. Nah ini yang gawat nih. Kalau orang cuma sekedar jadi hamba Ramadan, datang Ramadan tiba-tiba dia jadi orang baik, ya. Rajin ke masjid, ini bertambah ibadahnya, ibadahnya gitu. Kenceng, ya. Tapi di hujung Ramadan masjid-masjid kembali sepi, sab mengalami kemajuan, makin maju maksudnya gitu ya. Kemana Pak Ustadz Reno? Jamaahnya kemana ini? Kok nggak datang lagi? Mohon maaf pemirsa, jamaahnya nggak datang ke masjid karena sibuk bikin kue, ngejar promo gitu. Dan ya. memang mungkin kondisi badan juga udah mulai melemah ya.
Nah, sampai mohon maaf, misalnya kenapa nggak datang ke masjid lagi udah ujung Ramadan? Karena mungkin bisa jadi yang ngejagain kue supaya nggak dimakan kucing. Lagi sibuk bikin rendang misalnya kan ya. Kecapean masak gitu ya. Kecapean masak kan ini rugi. Padahal mohon maaf, yang lain ngejar berkah Ramadan, di ujung Ramadan ini mah dahsyat luar biasa. Ada malam yang penuh keberkahan, malam Lailatul Qadar. Orang sibuk ngejar Lailatul Qadar, kita masih ngejar promo. Yang bener aja. Rugi dong. Iya, memang kalau didefinisikan untuk tetap konsisten beribadah di bulan suci Ramadan dan setelahnya itu memang agak sulit ya Ustadz ya. Tapi tujuan puasa ini adalah takwa. Definisi takwa itu sendiri seperti apa ya Ustadz? Nah, ini ajib nih. Jadi dari tadi kan kita bahas kalau menang Ramadan dia akan jadi orang yang bertakwa. Iya. Orang yang bertakwa itu sebenarnya kalau secara definisi ringkasnya ya, dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, dia menjauhi apa yang Allah larang. Tapi kadang di Quran tuh banyak definisi ya. Misal di Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 5 tuh ya. Orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dia beriman kepada yang gaib. Artinya apa? Dia betul-betul beriman ya dengan Robnya, dengan Allah misalnya, walaupun dia nggak ngelihat Allah, tapi dia merasakan ihsan betul ya, merasakan hidupnya diawasi oleh Allah. Maka orang gitu ya, kalau orang merasa diawasi Allah, takut dia berbuat maksiat. Mohon maaf, walaupun di tempat yang gelap, apakah Allah Maha melihat? Allah Maha melihat. Di tempat yang sepi, apakah Allah mendengar dan menyaksikan? Iya, Allah Maha mendengar dan menyaksikan, pemirsa. Maka orang yang beriman, betul-betul dia akan takut bermaksiat. Bahkan mohon maaf, orang yang beriman, dia berbuat baik, hadirin. Bukan nunggu orang lain berbuat baik dengan dia. Tapi dia berbuat baik karena Allah telah berbuat baik kepadanya. Maka orang yang bertakwa pasti gemar berbuat baik. Jadi nggak ada lagi istilah, Ustadz kalau dia baik dengan aku, Pak Ustadz aku akan baik dengan dia Pak Ustadz. Tapi kalau dia nggak baik dengan aku Pak Ustadz, maaf ye, sorry ye. Rugi dong. Rugi dong. Kalau ada orang kayak begitu, yang benar aja. Yang benar itu gimana Pak Ustadz? Yang benar itu orang mau jahatin kita, mau baik dengan kita, mau nyakitin kita, betul-betul mojokin kita, terserah dia. Yang penting aku adalah orang baik, aku akan terus berbuat baik kepada kamu dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu akhirnya orang beriman ini kebaikannya, pemirsa, nggak dipengaruhi oleh orang lain. Berat Pak Ustadz, ya iyalah berat, hadiahnya surga. Kalau hadiahnya kulkas ringan dong, ya nggak? Oleh karena itu berbuat baik, jangan tunggu orang lain berbuat baik dengan kita, tapi kitalah yang menjadi orang yang terbaik itu, memberikan manfaat yang banyak. Yang kedua, orang yang bertakwa itu cirinya wa yuqimunas shalah, dia menunaikan salat. Makanya Masya Allah, kalau orang puasa sukses, berarti dia bakal rajin salat. Ya, salat nggak tinggal lagi, nggak bolong-bolong, yang benar aja, rugi dong kalau ditinggalin. Yang ketiga, dia infak, mengeluarkan harta di jalan Allah. Sampai Nabi menjelaskan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini, pemirsa, lebih banyak lagi berinfak, mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah maka ibu-ibu hadirin ya, pemirsa, ayo berbagi ya, berbagi kepada siapa saja. Kalau Quran Al-Baqarah 215, wabil walidaini, ke orang tua, wal akrobin, kerabat ya, saudara kandung, paman, bibi, semua orang-orang terdekat ya. Wal yatama, anak-anak yatim ya, kita bagi ke anak yatim, anak-anak yatim di sekitar kita santuni ya. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin kita tolong ya. Wa banis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan ya, baik di jalan Allah ataupun memang betul-betul sedang perjalanan membutuhkan. Artinya apa? Di bulan Ramadan ini kesempatan berbagi lebih banyak ya. Maka oleh karena itu ibu-ibu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah ya, saat Allah menambahkan harta kita, maka yang ditambah bukan gaya hidup kita, tapi infak dan sedekah kita. Masya Allah. Kemudian apalagi yang keempat, orang bertakwa itu cirinya allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia percaya dengan petunjuk yang Allah berikan. Makanya orang kalau jumpa Ramadan dia bertakwa, pasti dia lebih dekat lagi dengan petunjuk Allah, yakni Al-Qur'an. Nah, maka pemirsa, sudah jus berapa nih? Jangan sampai cuma sekedar jus pokat, jus anggur, jus semangka, lupa jus 1 sampai jus 30. Yang benar aja. Rugi dong ya. Maka dekat-dekat dengan Quran. Quran ini dibaca, dihafalin, dipelajari, didakwahkan, dipraktekin. Mudah-mudahan kalau kita dekat kepada Quran, insya Allah Quran akan menuntun kita menggapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Lalu yang kelima, ciri orang yang bertakwa, wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang bertakwa dia
mempercayai adanya akhirat, dia rindu kepada akhirat. Artinya apa? Dia nggak mau disibukkan oleh dunia yang mungkin mohon maaf banyak yang menipu dan silaunya, tapi dia akan mempersiapkan bagaimana kembali menghadap Allah. Kata Quran, Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Maka jangan terlalu sibuk mengejar dunia. Nanti tiba-tiba kita meninggal dunia. Maka tobat jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu kita dikafani. Oleh karena itu, bertaubatlah sebelum datang ajal, karena ketika ajal datang tidak menunggu kita sedang bersujud. Orang mati nggak jauh-jauh dari hobi. Yang hobi nyanyi gitu ya, yang hobi disco. Hati-hati, udah banyak berita ada orang mati dalam keadaan lagi joget pesta pora. Tapi betapa banyak orang yang membuat kita iri, Masya Allah. Ada orang yang meninggal dunia di saat hobi yang dia lakukan. Dia sedang tahajud, dia sedang bersujud dengan Allah, dia sedang salat. Dia sedang memohon ampun, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni Allah. Ampuni aku ya Allah, saat salat dia bersujud. Kemudian Allah ambil dia kembali menghadap Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sampai suatu saat nanti pemirsa, semoga Allah memanggil kita. Wahai hambaku, kembalilah dengan jiwa yang tenang. Masuklah surga hambaku. Dan mudah-mudahan itu semua pemirsa adalah kita semua yang menyaksikan hikmah Ramadan hari ini. Memenangkan Ramadan, husnul khotimah, dan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga dikabulkan ya ibu-ibu ya. Amin. Baik Ustadz, nanti kita sebelum lanjut lagi juga ibu-ibu mungkin sudah ada pertanyaan ya untuk ditanyakan dengan Ustadz kita hari ini. Dan juga kita akan mengajak pemirsa di 0711 311 454 dan di WA 0823 1198 1790. Namun pemirsa, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini. Ibu-ibu, kita yel-yel sekali lagi. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati. Masya Allah. Semarak bulan penuh rahmat dan ampunan bersama program TVRI Sumatera Selatan spesial Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci umat Islam di seluruh dunia. Menghantarkan waktu berbuka puasa Anda diisi dengan pembahasan kosakata Islam dalam kehidupan sehari-hari bersama tokoh agama di kota Palembang. Mencari rujukan pencerah bagi kita semua dalam kultum bersama Bang Sumsel Babel setiap hari menjelang berbuka puasa. Tebarkan kebaikan Ramadan melalui program TVRI Sumatera Selatan. Sucikan hati di bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari di bulan yang penuh berkah ini, kita mencari kemuliaan Ramadan. Bulan penuh berkah, saatnya kita memperbaiki hati dan saling memaafkan. Kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang ikhlas dan penuh doa. Semoga ibadah kita di bulan ini membawa kebaikan dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita saling menghormati, khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah puasa. Mari kita ciptakan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Bulan Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan kesabaran dan kepedulian terhadap sesama. Semoga di bulan ini selalu mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam kebaikan. Sucikan hati dan pikiran di bulan yang penuh berkah dengan perbanyak zikir dan tadarusan. Jangan biarkan hari-hari berlalu
tanpa melakukan ibadah. Ibadah adalah cara untuk meningkatkan ketakwaan dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Barakallah. Alhamdulillah, saudara Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan hari ini di hari ke-25 dengan tema Pemenang Ramadan, dan Ustadz kita hari ini adalah Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama MPD. Baik Ustadz, tadi sudah kita sampaikan pemenang Ramadan itu seperti apa. Mungkin ada di antara ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur Cempaka Dalam pimpinan Hajah Siti Latifah sore ini untuk bertanya langsung dengan Ustadz. Silahkan yang di sayap kiri dulu ya, silahkan Ibu. Berdiri boleh? Okay. Waalaikumsalam. Ya. Ini Ustaz, kami mau tanya, kami dari Majelis Taklim An-Nur Cempaka Dalam, yang kami tanyakan ini menuju tema kemenangan, apakah yang dimaksud kemenangan itu di masjid, di kampung-kampung seperti kampung kami sudah sepi, asapnya sudah banyak maju, kemundur, apakah ini yang dimaksud dengan kemenangan dalam Ramadan? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan tadi ya Ustadz, mulai menepi begitu ya. Nah, di masjid-masjid itu. Mak mano ini yo. Nah, kacau barangnya. Pakai rugi dong nggak? Yang bener aja, rugi dong. Iya. Jadi pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tadi Ustadz Reno sampaikan, ternyata memang untuk menjadi menang ini butuh istiqomah. Kalau Bunda tadi menyaksikan di daerahnya, masjid mengalami kemajuan. Jadi sepi betul Bu ya. Harusnya kalau orang betul-betul dia menang Ramadannya, dia pasti akan lebih ramai. Kenapa? Karena makin ujung, makin ada peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan semakin ujung, harusnya kalau kita tuh menjadi hamba Allah Bu ya, betul-betul merasa ada takut dengan Allah. Kenapa? Ya Allah, kalau mengingat hadis Nabi, kata Nabi betapa celakanya orang yang ketika dia masuk Ramadan, keluar Ramadan, tapi dia nggak diampuni Allah. Ya Allah. Maka kadang kita bertanya hadirin, kalau seandainya kita malah akhir Ramadan malah jauh dari masjid, ya Allah, apakah aku ini Engkau ampuni ya Allah? Nah kadang mari kita tanyakan pada diri kita pemirsa, apakah betul aku ini diampuni oleh-Mu ya Allah? Apakah Engkau betul-betul meridhoi aku ya Allah? Maka mohon maaf, sebetulnya tidak baik kalau kita membaca orang lain. Yang paling baik adalah membaca diri sendiri. Maka mohon maaf lahir batin, Ustadz izin hanya sekedar berpendapat saja. Kalaupun misal masjid mulai sepi di ujung, mungkin bisa jadi ini hanya sekedar tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Mungkin Ramadan kita agak bermasalah. Begitulah menyebutnya kira-kira ya. Kalau gagal, ya Allah, Ustadz belum sanggup karena bisa jadi yang jauh bisa lebih dekat lagi dengan Allah. Artinya Allah sayang dengan hamba dan pintu kebaikan itu selalu terbuka. Maka kalau hari ini ada masjid yang mungkin kita saksikan ada sepi, kita yang hari ini Allah titipkan hidayah petunjuk, maka semangat. Ajak anak, pasangan, tetangga, kawan lama, bahkan teman baru untuk ayo sama-sama ke masjid. Mungkin itu lebih baik kita fokus mencari solusi. Kenapa? Agar masjid kembali ramai lagi, kembali diberkahi. Begitu. Barakallahu fiikum. Bisa juga di volume masjidnya yang dikencengin juga ya Ustaz? Ya, volume kebaikan ya. Jangan volume speaker, kasihan gitu ya. Iya betul. Sesuai tetap porsinya hadirin ya. Iya. Volume kebaikannya ditambah. Sudah dijawab langsung ya Ibu ya, Bunda.
Mungkin ada lagi dari sebelah kanan. Silahkan Ibu, ada yang mau bertanya dengan Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hartini dari Majelis Taklim An-Nur Cempaka Dalam. Yang mau saya tanyakan Ustadz, bagaimana untuk bapak-bapak, ibu-ibu supaya istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa di akhir-akhir Ramadan ini. Itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan Bunda nih luar biasa ya. Ini ketahuan orang makin rajin ngaji, taklim pasti makin pinter. Nah, pengen lebih pintar datang ke taklim gitu ya. Nah, pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Orang bisa semangat beribadah. Sebenarnya ada 2 I rumusnya. 2 apa? 2 I. 2 I ini sebenarnya rumus sukses semuanya. Sukses puasa, ibadah, apapun lah ya. 2 I ini ada di Quran surat ke-58. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhi na'amanu minkum walladhi na'utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan juga berilmu. Maka Ustaz, apa 2 I-nya? 2 I yang bisa membuat hidup kita makin sukses. I yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Maka bicara tentang sukses puasa sama. Kenapa orang puasanya bisa sukses sampai ujung? Bahkan Bunda setelah puasa dia pun setelah Ramadan dia masih Senin Kemis. Bahkan kebaikannya terus bertambah, meningkat. Kenapa? Karena dia punya yang pertama, I yang pertama adalah iman. Iman ini artinya apa? Betul-betul dia menandakan dirinya dicintai Allah. Kalau dalam Quran surah Al-Anfal itu orang beriman itu kan, innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dia merasakan ada getaran Allah di hatinya kalau disebutkan nama Allah. Kalau dia tahu ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana. Bertambah keimanannya. Setelah tahu ayat Quran dipraktekin, diamalin. Jangan macam orang ngaji Quran tapi mohon maaf Quran habis dibaca nggak diamalin, nggak dipraktekin. Emang ada Pak Ustadz? Ada. Contoh mohon maaf lahir batin. Di masjid dia ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Habis ngaji di masjid surat Al-Humazah, pulang ke rumah ngomongin tetangga, belanja sayur ngomongin orang juga, nonton TV nontonnya berita gosip. Ada Pak Ustadz? Adalah. Oleh karena itu yang benar aja, rugi dong. Udah tahu Quran nggak diamalin, maka orang beriman nggak begitu. Tahu Quran, sami'na wa ata'na. Tahu ayat perintah Allah dilaksanain. Tahu ayat perintah sholat dikerjain. Tahu ayat nutup aurat, sami'na wa ta'na, nggak mau dia buka aurat. Tahu ayat bagaimana menjaga hati, jangan mudah sakit hati, jangan berharap pada saya manusia, maka dia sami'na wa ta'na. Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Orang yang tahu ayat ini dipraktekin, diamalin. Gak mau dia berharap kepada manusia. Karena mohon maaf, ada orang yang berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Kalau kamu bersandar pada manusia, siap-siap kamu kecewa, dikhianatin, dikecewain. Maka yang benar aja, rugi dong. Maka apa kata Imam Ali? Aku sudah merasakan kepedihan dalam berharap, ya. Dan yang paling memedihkan berharap itu adalah berharap kepada manusia. Maka oleh karena itu, hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sukses puasa dibekali dengan iman. Intinya itu, iman. Orang yang beriman, cirinya dia bertawakal, bersandar hanya kepada Allah, memulai dengan basmalah, mengakhiri dengan hamdalah. Kemudian yang kedua, ilmu. Puasa ini harus dicari ilmunya. Oh, puasa ini menahan diri dari segala yang membatalkan. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oh, ini yang mengurangi pahala puasa, bahkan menghabiskannya. Oh, kalau ngomongin orang berkurang pahala. Tersinggung, habis lagi. Buka aurat, habis lagi. Nggak sholat, berkurang. Maka akhirnya diilmuin. Puasa harus cari tahu ilmu. Ini perkara yang ngebatalin. Ini perkara yang bikin kurang pahala. Ini ada yang bikin pahala puasa kita makin top chair, makin banyak. Oh, ngajilah, baca Quran lah, menghidupkan malam, sodako yang banyak. Misalnya
kita ini kadang ya, karena ini di Sumsel harus ada istilah calak beramal. Nah, pemirsa dimuliakan oleh Allah, apa itu calak beramal? Artinya mengejar ketertinggalan amal. Harus calak beramal tuh cerdik beramal. Contoh, kita dapat pahala berbuka puasa, alhamdulillah. Tapi kita kepengen bagaimana sih dapat pahalanya lebih banyak? Kasih banyak orang lain berbuka puasa. Saat dia berbuka dengan makanan dari kita, maka saat yang sama kita dapat keberkahan. Calak beramal di bulan Ramadan. Kita baca Quran paling kenceng, aduh 1 juz Pak Ustadz udah ngantuk-ngantuk ya. Udah bolak-balik, ini tadi udah ayat berapa nih lupa, astagfirullah, ulang lagi gitu ya. Gimana calak beramal, cerdik beramal? Sebarin wakaf Al-Quran ke masjid ini, ke pesantren, ke TKTPA. Kemana Ustadz wakaf Al-Quran ini? Wakaf Al-Quran terutama kepada orang-orang yang belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ke taklim-taklim, Masya Allah. Dia membaca Al-Quran, kita baca Quran, bayangin ada 100 Quran yang kita sebarkan. 100 pahala mengalir kepada kita. Nanti kita mati, ya, usia boleh berhenti, amal jariah harus ngalir terus. Maka waktu kita di alam kubur dapat transfer banking pahala, bunyi saldo kanan. Ting 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 ting. Apa nih bunyi di alam kubur? Quran kamu dibaca si fulan, dibaca si fulana. Ya Allah, bahagia. Kenapa? Karena kuburan ini, mohon maaf lahir batin, kuburan ini sepi Ibu Bapak. Yang bikin rame adalah amal yang mengalir terus, dan amal itu adalah amal jariah kita. Nah, mudah-mudahan pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyakan amal mumpung masih hidup. Mumpung masih hidup, karena kalau sudah mati nggak bisa lagi kita infak ya. Nggak bisa ngomong lagi nggak ya. Bisa lagi nggak bisa infak. Iya. Saya kalau ada di masjid orang mati nginfak lari saya. Siapa ini itu? Kalau mau infak mumpung masih hidup. Ya, dan mungkin masih hidup. Maka hidup. pemirsa dimanapun berada, kalau mau infak catat baik-baik. Mumpung masih hidup. Banyak-banyak infak. Apa harta sebenarnya yang kita miliki? Yang mana sebetulnya Pak Ustadz Reno? Harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah harta yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu tadi jawabannya juga sudah tercantum di yang sudah disampaikan oleh Ustadz ya. Nah, dan mungkin ini juga yang Ustadz sampaikan itu, ini juga yang akan bisa dikatakan hal-hal yang dapat meraih kemenangan yang hakiki seperti itu ya Ustadz ya. Dan kalau memang di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang memang godaannya banyak gitu ya Ustadz. Kita pergi ke masjid pun di perjalanan ada teman ngobrol gitu ya. Bagaimana untuk tetap menjaga istiqomah kita untuk jangan sampai memang tujuan kita mau ke masjid ini gitu. Siap. Ya, lagi-lagi iman dan ilmu. Itulah yang membentengi kita. Iman dan ilmu. Saat kita dapat perintah Allah diimani, ya Allah, oh puasa ini adalah perintah untuk orang beriman agar dia jadi orang bertakwa. Ya Allah, jadikan aku ya Allah jadi orang beriman yang mengimani puasa ini. Ya Allah, Engkau yang menyaksikan puasaku ya Allah. Maka tatap aku, kuatkan aku ya Allah, bimbing aku. Cari terus ilmunya. Oh, ilmunya begini-begini. Masya Allah, tanamkan di hati. Sama dengan yang lain. Gimana Ustadz saya istiqomah ke masjid? Cari tahu ilmunya. Ilmunya, oh ternyata ke masjid lebih afdal pahalanya. Oh, ke masjid bertambah keberkahannya. Kata Nabi misalnya masjid itu adalah tempat yang paling dicintai Allah. Maka saat masuk masjid kan ada doanya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Maka saat yang sama orang yang masuk masjid, keluar dari masjid dia balik ke rumah, dia bawa rahmat Allah. Kalau dia seorang ayah, dia akan membawa rahmat Allah pulang ke rumah, jadi ayah yang sayang untuk anak-anaknya. Kalau seorang ibu pulang dari taklim di masjid, pulang dia akan semakin sayang dengan suaminya, mendidik anaknya. Jangan sampai anakku terjebak kepada pergaulan bebas yang mohon maaf lahir batin. Hari ini banyak anak-anak yang kehilangan keteladanan, yang fatherless, motherless, kehilangan keteladanan. Bukan hanya sekedar kehilangan kasih sayang, tapi hilang teladan dan contoh. Maka kalau ada bapak ibu pergi ke masjid, pulang dari masjid dia bawa rahmat Allah. Ada pemimpin, bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden, dia rajin ke masjid, maka pulang dari masjid dia akan menyebarkan rahmat Allah kepada seluruh manusia. Dia jadi pemimpin-pemimpin yang baik, dia jadi pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya. Dan mudah-mudahan itu kita berharap pemimpin di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia mudah-mudahan adalah pemimpin yang menyebarkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya baik Ustadz, masih kita akan berbicara tentang pemenang Ramadan ini. Tapi kita juga akan mengajak pemirsa di rumah ya untuk tetap berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 atau di WA 0823 1198 1790.
Baik Ustadz, kita lanjut lagi. Ibu masih ada yang akan bertanya, ibu-ibu dari Majelis Taklim Taklim Nur Cempaka Dalam? Oke, kita lanjut saja ya Ustadz ya. Ya, sebetulnya yang kita perjalanan dalam menjalankan ibadah puasa ini tentu kita akan mengambil hikmahnya atau feedbacknya ke depan ya Ustadz ya. Nah, seperti apa yang dimaksud pemenangnya itu sendiri di bulan suci Ramadan ini? Ya. Jadi gini, pemirsa hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang kita tuh tertanya ya, sudah berapa kali sebetulnya Allah mengizinkan kita masuk Ramadan, tapi seberapa sering kita tuh melalaikan waktu yang betul-betul berkah ini. Maka apa sih sederhananya? Maka Ustadz sering mendeskripsikan kalau di taklim itu minimal jaga 5 amalan sukses di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama puasa. Puasa udah kita bahas dari tadi panjang lebar. Maka puasa betul-betul kepengen kita menjadi orang bertakwa disaksikan Allah. Puasa ngajarin kejujuran. Puasa mengajarkan kita disiplin. Ya, puasa mengajarkan kita betul-betul ihsan, pengen dilihat oleh Allah. Yang kedua, agar kita sukses Ramadan, tegakkan yang kedua, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini adalah bagaimana kita menghidupkan sholat malam. Wabil khusus qiyam Ramadan ini sholat tarawih. Ya, selain itu tentu silahkan diperbanyak lagi sholat malam, menghidupkan malam ya. Terutama udah di ujung-ujung ini, bagaimana kita menghidupkan malam agar dapat Lailatul Qadar. Kemudian apa lagi supaya sukses Ramadan? Back to Quran. Back to Quran. Deketin Al-Quran. Maka bunda, ayahanda yang ada di rumah pemirsa, jangan sampai kita tuh mendekap Quran itu cuman saat masuk Ramadan. Ustadz gimana Ustadz? Saya udah terlanjur 1 tahun kemarin banyak sia-sia. Ini baru Pak Ustadz gitu ya. Baru megang Quran Ramadan. Itu pun saya cari-cari di lemari, kutiup dulu Pak Ustadz. Waduh, macam bersihkan apa ini gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa. Allah masih berikan kesempatan kita Ramadan, berarti Allah memberikan kesempatan kita memperbaiki amal-amal kita. Ini prasangka baik kita dengan Allah. Maka back to Quran. Baca Quran. Maka pemirsa, sampai para sahabat Nabi yang hidup bersama Rasulullah, bahkan diikuti oleh tabi'in, ya, diikuti orang-orang yang mencintai Allah, 11 bulan ya, dia cari rezeki. Mondar-mandir pagi, siang, malam gitu ya. Tapi para sahabat Nabi dan orang-orang soleh ini punya kebiasaan. 11 bulan dia cari duit, cari fulus yang banyak, 1 bulan dia panen amal. Panen amal. Makanya dia nggak mau terlewat Ramadan ya. Makanya kalau saran ekstrim ya, mungkin tapi kayaknya susah sih kalau nerapin di Indonesia, kecuali kita bosnya ya. Bosnya memimpinnya mungkin ya cuti sebulan. Kenapa kamu cuti gitu ya? Saya mau fokus Ramadan, tapi kayaknya berat deh gitu ya. Tapi gimana Pak Ustadz? Kalau ngamalin itu kan berat Pak Ustadz, nggak mungkin cuti. Kalaupun disuruh cuti, ya udah kamu cuti selamanya, nggak usah masuk kantor lagi gitu ya. Nah ini berat juga, hilang pekerjaan nggak bagus ya. Maka gimana jadi kalau zaman sekarang mungkin gini, baca Quran, walaupun lagi ngantor ada sesi break, sempetin baca 1 lembar, terus jaga wudhu sebelum berangkat ke kantor ya pemirsa di rumah, ya jaga wudhu ya. Wudhu ini bukan hanya pas sholat, tapi bagaimana kita menjaga amalan, menjaga wudhu ya. Dan Masya Allah ya kalau kita ngejaga wudhu tuh kayak hidup kita tuh tertuntun ya ibu-ibu ya. Kerasa gitu ya. Kayak hati-hati melangkah gitu ya. Nah, maka back to Quran, baca Quran. Habis itu hafalin dikit-dikit An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Baca lagi artinya apa. Kemudian tadabburi. Ustadz nggak bisa tadabburi. Tanya ke guru gitu ya. Ikut kelas-kelas online. Gitu ya belajar gitu, ya Ustadz. Kenapa? Karena belajar ini sepanjang hayat gitu ya. Ini back to Quran. Yang keempat. Supaya kita sukses Ramadan, yang harus kita lakukan adalah pastikan di bulan ini banyak kita berinfak. Nah, balik lagi dia ngajak berinfak. Kenapa sih berinfak? Tadi udah dijelasin. Nabi banyak berinfak di Ramadan. Jadi supaya Ramadan ini kita banyak mengejar. Kenapa? Kadang lewat infak ini kita bisa ngejar ketertinggalan amal. Contoh misalnya ada ibu-ibu wakaf Quran. Qurannya dibaca orang lain. Nambah lagi saldo tambahan. Berbuka, berbagi berbuka nih ke masjid, ke anak yatim. Nambah nggak pahalanya? Nambah, betul. Ini infak. Cara melipat gandakan itu infak. Ya selain infak sih memang ada yang lain. Misalnya ngajarin ilmu. Kayak Ustadz misal alhamdulillah berdakwah ya. Ada orang ngikutin ya. Dia sami'na wa ta'ana lah ya. Ngaman kita dapat pahala gitu ya. Tapi ada cara lebih dengan uang tadi bisa. Dengan infak kita. Dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita geser ke yang lain ya. Bisa berbagi. Gitu ya. Yang kelima jangan lupa. Di penghujung Ramadan. Sebelum nanti sholat id. Nama amal penyempurnanya adalah
membayar zakat. Ya, betul. Nabi mewajibkan kita zakat itu untuk menutup celah-celah dosa kita saat Ramadan. Mungkin masih banyak salahnya, masih pernah berkata dusta, bohongnya kita. Maka zakat, sucikan harta, ya, sucikan diri, sucikan harta kita. Nah, zakat terutama zakat fitrah. Berapa besarannya Ustadz? Besarnya kita ngikut ya apa yang diumumkan oleh baik pemerintah, Kementerian Agama, kemudian Badan Amil Zakat Nasional ataupun Laznas. Silakan menyesuaikan zakat fitrahnya. Ini yang paling wajib. Dan bagi jamaah rahimakumullah, pemirsa Hikmah Ramadan yang juga punya harta yang banyak, Allah titipkan kekayaan, ya, maka jangan lupa berzakat mal, ya. Jangan cuman pergi ke mall lupa zakat mal. Baik, ya. Ustadz, ya. Kita udah di penghujung acara ini, ya. Menarik sekali perbincangan kita ataupun ceramah Ustadz hari ini bahwa pemenang dari Ramadan itu sendiri. Ya, baik ibu-ibu semuanya, kita sudah di penghujung acara dan mungkin Ustadz ada sedikit kesimpulan ataupun doa-doa untuk pemirsa semua di rumah dan yang di studio. Silahkan Ustadz. Pemirsa Hikmah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, pada kesimpulannya bulan Ramadan ini akan terus berjalan menemui akhirnya. Akhir Ramadan sudah di hadapan mata kita. Maka kalau perlu menangis, maka menangislah. Tangisi diri kita hari ini. Ya Allah, Engkau berikan aku waktu, ya Allah, berjumpa Ramadan. Hari ini sudah masuk ke 25. Sebentar lagi mungkin 29, 30 Ramadan, ya Allah. Apakah Engkau telah mengampuni dosa-dosaku, ya Allah? Apakah Engkau telah memberikan berkahnya untukku, ya Allah? Apakah keluargaku telah Kutuntun, ya Allah, menjadi keluarga betul bertakwa, sebagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim, sebagaimana keluarga baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sebagaimana keluarganya Luqmanul Hakim yang mendidik putranya. Ya Allah, betulkah Ramadan ini, ya Allah, telah membuatku menjadi orang yang baik, ya Rabb? Kalau seandainya pemirsa, Ramadan yang Allah titipkan hari ini kita lalui tidak membuat kita menjadi orang yang lebih baik, dengan cara apa Allah bisa membuat hidayah itu masuk kepada hati kita dan kita berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Maka kita berdoa, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimat. Allahumma, ya Allah, ya Rabb, berkahi Ramadan kami, ya Allah. Makasih, ya Allah, Engkau mengizinkan kami masuk kepada bulan yang penuh dengan berkah ini, ya Allah. Makasih, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, yang masih banyak salahnya, ya Allah. Maafkan kami yang masih banyak maksiatnya, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, memperbaiki amal-amal kami, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, menjadi suami yang baik, ya Allah. Bimbing kami menjadi istri yang baik, ya Allah. Ayah ibu yang baik bagi anak-anaknya, ya Allah. Bimbing kami menjadi orang yang bertakwa, ya Allah, dan memenangkan Ramadan kali ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bukakan pintu rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk kami semua, ya Allah. Rezeki yang kami dapatkan dengan cara yang baik, bukan cara bermaksud kepadamu, ya Allah. Amin. Rezeki yang memberkahkan hidup kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas semuanya di hari ini, ya. Baik pemirsa di rumah, demikian Hikmah Ramadan kita kali ini. Semoga kita hari ini mendapatkan berkah yang sesungguhnya dan meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramadan TVRI, sucikan hati.